Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Gereja Kristen Maranatha Indonesia Sungai Yordan Pluit. Apa kabarnya? Kami percaya pasti luar biasa dan pasti merasakan sukacita daripada Tuhan. Amin. Kita mau menyaksikan, kita mau mengikuti ibadah pada kesempatan kali ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami masih boleh beribadah Tuhan, meskipun via virtual, tapi kami percaya Tuhan kasih-Mu menembus ruang dan waktu. Bapak, berkati setiap kami Tuhan yang boleh mengikuti ibadah ini, bahkan setiap jemaat-Mu yang mendengarkan ibadah ini Tuhan, yang berkati Bapak. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, bahwa kami berfokus pada kebenaran firman dan hadirat-Nya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti, Yesus sukacita, Yesus sukacitaku. Yes Lord. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari sama-sama angkat pujian ini dari awal. Yesus sukacita, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Katakan penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, Yesus, Yesus sukacitaku. Oh, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Yes, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu, bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Yes, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kita angkat suara kita untuk sembah Dia. Apapun yang terjadi, tetap ku katakan Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang baik. Yes Lord, Kau
Bapa. Oh, haleluya, haleluya, yes, haleluya. We sing your praise, Lord. We worship you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami agungkan Kau Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu ya Bapa. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi, 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 penuhi. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Tuhan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, yes. Katakan apapun yang terjadi dalam hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Benar Tuhan, sukacita kami penuh di dalam Tuhan, karena kami rasa Roh Kudus-Mu yang penuhi hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi untuk puji Tuhan, karena bahwasanya Tuhan baik, lebih baik, sangat baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu boleh gerak-gerakan badannya. Kita mau memuji Tuhan tentunya dengan sukacita dari Tuhan. Amin. Oh, yes. Ajarku berdiam, dekati hati-Mu. Amin. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, di sana Kau menanti untuk bawaku lagi. Amin. Bersekutu dalam damai yang sejati. Semuanya katakan. Oh, ku damba hadir-Mu. Let's sing. Oh, oh, inilah rinduku. One, two, hidupku hanyalah untuk-Mu. Yes, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu dan nafasku. Amin. Menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum
kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi katakan dengan iman. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Pasti lebih semangat lagi untuk puji Tuhan. Amin. Kami datang bawa pujian, yes, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan lagi. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sida Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Yes, 1, 2, 3, go. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sing Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya. Oke, kami percaya bahwa Bapak Ibu juga merasakan sukacita dari Tuhan pastinya. Amin. Oke Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kau baik Tuhan. Thank You Lord. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Segala pujian dan syukur bagimu, yes, Allah yang mulia.
pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segala. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami angkat hati kami lebih lagi Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Oh, Holy Spirit, rain down here. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Bapa. Kau yang layak disembah, Kau yang diagungkan Tuhan. Hormat kami bagi-Mu Bapa. Glory, 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 glory. Glory, 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 Lord. Glory, 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 Lord. Hallelujah, yes Lord. Katakan segala pujian dan syukur bagi-Mu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk membagikan sebuah perenungan bagi kita semua. Perenungan saya pada hari ini akan saya ambil dengan tema kemenangan bersama Kristus. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa bulan lalu kita telah merayakan momen di mana Yesus telah bangkit. Momen Yesus telah bangkit sering kita rayakan sebagai momen kemenangan bagi setiap kita. Lalu, apakah sesungguhnya kita benar-benar telah menang? Nah, izinkan saya membacakan sebuah ayat bagi Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Di dalam pasalnya 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17. Saya ulang sekali lagi. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya ulang sekali lagi, sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Izinkan saya membacanya dengan versi terjemahan sehari-hari, firman Allah yang hidup. 2 Korintus 3 ayat 17 berbunyi demikian. Tuhan adalah roh yang memberi kehidupan, dan di mana Ia berada, di situ ada kebebasan. Dari usaha mencari keselamatan dengan jalan menaati hukum-hukum Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang saya kasihi, momen saat Yesus bangkit, lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya hingga Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus tahu betul bahwa saat Tuhan Yesus naik ke sorga dan meninggalkan manusia di dunia, maka akan ada
kecenderungan manusia untuk kembali lagi berbuat dosa, kecenderungan manusia untuk kembali lagi mengutamakan egonya, kecenderungan manusia untuk kembali lagi hidup dalam perbuatan daging. Nah, lantas saat Tuhan Yesus tahu hal itu persis pasti akan terjadi, maka Tuhan Yesus sendiri juga akan berjanji kepada murid-muridnya saat itu bahwa Tuhan Yesus akan mengaruniakan rohnya, penghibur bagi setiap orang-orang percaya, yaitu Anda dan saya. Saat Tuhan Yesus berjanji mengirimkan rohnya bagi kita semua, disitulah seharusnya kita sadar betul bahwa hidup kita saat ini sesungguhnya sudah dipenuhi oleh rohnya Tuhan. Kita harus sadar betul bahwa pengendali atas hidup kita adalah bukan diri kita sendiri kembali, tapi ada roh Tuhan, roh yang berkuasa, roh yang menang atas maut, roh yang telah mengalahkan dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan roh itu ada di dalam diri saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Artinya roh itu sendiri adalah roh yang memberikan kita kemerdekaan penuh, kemenangan penuh. Kita buka satu ayat kembali di Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36, firman Tuhan berkata demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi istilahnya saat ini hidup kita telah mengalami kemerdekaan penuh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena apabila Yesus anak itu memerdekakan kita, maka kita telah benar-benar merdeka. Merdeka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bebas dari perhambaan, berdiri sendiri, terlepas dari setiap keterikatan. Oleh karena itu orang-orang merdeka adalah orang-orang yang tidak terikat oleh apapun. Lantas kita merdeka dari apa? Tentu saja kita merdeka dari dosa yang mengikat kita selama ini. Kenapa? Karena Yesus sendiri telah bangkit dan menang, menebus dosa kita semua. Di Roma 6 ayat 18, izinkan kita membuka firman kembali. Roma 6 ayatnya yang ke-18. Roma 6 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya bahwa setiap orang yang menjadi hamba dosa adalah orang yang pasti diperintah oleh dosa. Tapi saat kita semua dikatakan dalam firman itu adalah menjadi hamba kebenaran, artinya setiap apapun yang kita kerjakan adalah melakukan hidup dalam kebenaran. Kebenaran seperti apa? Kebenaran firman Allah, hidup seturut firman Allah, hidup dalam ketetapannya Tuhan, hidup dalam tujuan Allah bagi setiap kita. Apa tujuan Allah bagi setiap kita? Keserupaan dengan Kristus. Seperti tujuan Allah menciptakan manusia pada awalnya. Hidup dalam keserupaan dengan Tuhan. Jadi seharusnya saat kita dikatakan dalam firman, kalau Roh sudah memerdekakan kita, kita ini sudah ditebus. Artinya kita bukan lagi hamba dosa, kita bukan lagi budak dosa. Budak yang selalu mengikuti perintah tuannya. Perintah siapa yang kita ikuti saat ini? Ketika kita mengaku bahwa kita hidup sebagai hamba kebenaran, artinya perintah yang harus kita ikuti adalah perintah dari kebenaran itu sendiri. Siapa kebenaran itu sendiri? Yaitu Yesus itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Oleh karena itu, seperti apa sih hidup dalam kebenaran itu? Seperti apa kita menjadi hamba kebenaran? Hidup dalam kasih, tidak mementingkan diri sendiri, tidak pernah menghakimi, tidak mengintimidasi, punya belas kasihan pada orang lain. Hidup dengan orientasi kepada orang lain, bukan orientasi pada diri sendiri. Tetapi orientasi pada kepentingan orang lain, orientasi kepada apa yang menjadi kebutuhan orang lain, bukan cuma sekedar aku, tapi lebih berbicara pada kita, konsep kerajaan Allah itu sendiri. Lantas seperti apa tanggung jawab kita atas kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan? Apakah kemerdekaan dan kebebasan, kemenangan atas dosa dari setiap keterikatan kita sebelumnya menjadi dari manusia lama menjadi manusia baru sebegitu saja?
kita tetap Tuhan berikan tanggung jawab atas kemerdekaan itu. Kalau tadi arti kata merdeka adalah terbebas, berdiri sendiri. Tapi Tuhan tahu berdiri sendiri tidak sekedar kita hidup sendiri, hidup berdiri sendiri, mau-mau kita. Tidak, tapi di sini Tuhan kasih tanggung jawab baru buat kita. Izinkan kita membuka kembali ayat di Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat yang ke-13 berbicara demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi Tuhan mau kasih tahu sama kita hari ini bahwa Tuhan tahu nih, Tuhan telah memberikan kita kemerdekaan, Tuhan telah memberikan kita kemenangan, Tuhan telah membebaskan kita dari keterikatan kita akan dosa. Tapi Tuhan juga tahu betul bahwa kita rentan sekali untuk jatuh dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan mengganti fokus kita saat kita berpikir begini. Saat ayat di Galatia 5 ayat 13 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Artinya Tuhan tahu saat kita merdeka, ketika kita rentan berbuat dosa, maka Tuhan ganti. Tuhan ajar kita untuk kasih solusi buat kita. Tidak cuma sekedar jangan kamu ketika merdeka udah, jangan kamu jatuh dalam dosa. Ya, itu perintah dari Tuhan. Tapi Tuhan juga kasih solusi dari perintah itu. Tuhan juga kasih cara, bagaimana caranya supaya kita tidak hidup dalam dosa lagi. Tuhan katakan di kalimat terakhir, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tuhan mau ganti fokus kita dari kemerdekaan itu untuk dari kemerdekaan akan dosa itu. Tuhan mau kasih tanggung jawab baru buat kita. Saat fokus kita diganti dari awalnya kita hidup dalam dosa, fokus kita mengerjakan perbuatan-perbuatan daging. Tapi ketika Tuhan ganti untuk melayani seorang yang oleh kasih, maka hidup kita akan sepenuhnya diprioritaskan kepada orang lain. Saat kita fokus hidup sibuk mengurus orang lain, sibuk membagi hidup kita buat orang lain, sibuk memberkati orang lain, maka percayalah saat itu juga kita telah mengalahkan dan menutup setiap celah hidup kita untuk jatuh lagi ke dalam dosa. Karena apa? Karena saat kita berbagi hidup kita buat orang lain, maka sepenuhnya fokus kita akan tercurah pada hal tersebut. Sehingga tidak ada lagi hal-hal yang duniawi mengintimidasi kita, datang lagi menjadikan celah bagi iblis untuk menjatuhkan kita kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih, mari arahkan hati dan pikiran kita itu sendiri ketika kita tahu bahwa kita sudah merdeka. Pengendali hidup kita bukanlah diri kita lagi, tapi ada roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Dan roh itu sendirilah yang memampukan kita untuk dapat melayani orang lain, untuk dapat berbagi hidup dengan orang lain, untuk dapat mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus mengasihi mereka semua dan seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Oleh karena itu saat fokus pikiran dan hati kita tidak tertuju pada kepentingan-kepentingan dunia tapi kepentingan kerajaan Allah, percayalah kita telah merdeka seutuhnya. Kita adalah anak-anak orang-orang yang telah dimerdekakan oleh roh Tuhan itu sendiri. Ya, demikian firman Tuhan yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk perenungan firman-Mu yang boleh kami sama-sama belajar pada saat hari ini Tuhan. Biar setiap firman yang boleh tertabur, setiap hal yang boleh kami dapat pada hari ini, itu mampu menggugah setiap kami, membangkitkan kembali setiap semangat kami, menyadarkan kami kembali betul Tuhan, bahwa Tuhan telah berkuasa sepenuhnya atas setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh belajar Tuhan, untuk tidak mementingkan kepentingan dunia lagi, untuk tidak mementingkan kepentingan diri kami sendiri, tapi untuk boleh berlari kepada setiap kepentingannya Tuhan, untuk boleh fokus hidup dalam ketetapannya Tuhan, hidup dalam kebenarannya Tuhan, karena kami mau jadi hamba-hamba kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, memberkati setiap kami semua Tuhan, meskipun kami berada di tempat kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah terbatas Tuhan melalui media. Oleh karena itu Tuhan, bebaskan setiap roh Tuhan bekerja untuk
kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk Pastor Raisa telah menyampaikan kebenaran firman, dan kami percaya seluruh jemaat yang mendengarkan, Bapak Ibu yang mendengarkan pasti sudah diberkati. Amin. Tiba saatnya kita ada di penghujung ibadah kita mau sama-sama berdoa. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, pelepasan terjadi di sini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang tak pernah putus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini kami bisa beribadah kembali di Gereja GKM Sungai Yordan Pluit Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui ibadah virtual ini kami tahu tak ada yang kekurangan Tuhan. Kami tahu semuanya juga berjalan lancar karena hadirnya Tuhan di sini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat yang ada Tuhan, jemaat yang menyaksikan ibadah virtual kami. Kiranya Tuhan tutup bungkus semua mereka jemaat kami yang ada. Apabila jemaat kami Tuhan yang lagi ada masalah ataupun yang saat ini lagi sakit, kiranya Tuhan yang tutup bungkus mereka, kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar. Amen. Apapun yang mereka rasakan, masa yang mereka rasakan saat ini, hanya Tuhan yang mampu memberi jalan keluar. Dan saya yakin dan percaya bahwa waktunya Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Gereja GKM Sungai Yordan Pluit. Kiranya Tuhan memakai gereja kami dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang ada menjadi saluran berkat buat jemaat kami dan juga buat yang lain Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami, buat Bapak Pendeta Riki dan Ibu Lili. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, Amen. Umur yang panjang, Amen. Dan juga memakai kehidupan mereka ya Tuhan buat jadi menjadi penyalur firman-Nya Tuhan. Setiap apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh Bapak Gembala kami menjadi saluran berkat buat yang lain. Amen. Dan juga menjadi saluran berkat buat anak-anak rohaninya juga. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami juga berdoa buat kota kami, kota Jakarta. Kiranya Tuhan memberkati kota kami menjadi kota yang damai, agar kami juga masyarakatnya juga menjadi tempat yang damai buat kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Terima kasih atas kasih karunia Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus akan terus menyertai kita dari hari ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Yesus mau datang kembali. Maranatha,
kasih, Tuhan Yesus memberkati.